Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uuthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jemaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sungguh bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di mana di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kepada kita kemudahan kumpul untuk sebuah amalan yang sangat mulia, ibadah yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu talabul ilmi. Kita duduk untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, mempelajari Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana seluruh usaha dan upaya kita dalam mempelajari agama yang mulia ini, ketahuilah hal tersebut merupakan amalan kita dimudahkan jalannya menuju surga Allah. Sebagaimana hal ini telah ditegaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan, yang di jalan tersebut dia mencari ilmu, mempelajari ilmu agama, mempelajari Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya. Jemaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di malam hari ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita untuk kitab Ashrul Qawaid fi Tazkiyatin Nafs karya Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumullah. 10 kaidah dalam penyucian jiwa. Dan terakhir alhamdulillah kita sudah baca kaidah yang ke-7, yaitu tadhakkurul maut wa liqa'illah, mengingat kematian dan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita yang ingin membersihkan jiwanya, menyucikan jiwanya, menjadikan jiwa tersebut mulia dan tinggi, maka hendaknya kita memperbanyak sang penghancur kelezatan, yaitu kematian, yang dengannya kita semakin terdorong untuk melakukan amalan-amalan saleh dan menjadi penghalang bagi kita dari perkara dosa dan maksiat. Di malam hari ini insyaallah kita akan baca kaidah yang ke-8. Kita Syekh Abdul Razak hafizahullah, al-qa'idatu ats-tsaminatu takhayyurul julasa'i wa intiqa'ur rafaqa. Kaidah yang ke-8 dalam penyucian jiwa adalah memilih teman-teman duduk, menyaring teman-teman dekat, itu sahabat. Ini perkara yang sangat penting dalam kehidupan kita, untuk memilih teman. Siapa yang kita berteman dengannya, siapa teman kita, siapa sahabat kita, siapa case kita. Ini menjadi kaidah dalam tazkiyatun nafs, dan tentunya tidak samar lagi bagi kita semua pengaruh dari yang namanya teman. Beliau akan uraikan satu persatu di pembahasan ini. Beliau langsung menyebutkan dalil dalam surah Al-Kahfi. Qala rahimahullah, qala ta'ala wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi
yuriduna wajhah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan bersabarlah engkau, sabarkan jiwamu bersama orang-orang yang menyeru Rabb-nya di pagi dan sore hari, yang mana mereka semua mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Sini jelas Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya untuk menjadikan dirinya bersabar, untuk berteman, bersahabat, mendampingi orang-orang yang senantiasa berdoa, itu beribadah kepada Rabb-nya di pagi dan petang, yang mana mereka itu yuriduna wajhah. Mereka semua itu hanya menginginkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah kriteria sifat yang hendaknya kita jadikan acuan ketika kita ingin memilih teman, yaitu alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi. Orang-orang yang gemar yad'un, berdoa. Di sini doa jamaah sekalian sebagaimana dipahami dalam pembahasan tauhid, doa sini mencakup dua perkara. Yang pertama doa ibadah, yang kedua doa masalah. Doa yang kita pahami sebagai doa dalam bahasa Indonesia adalah doa masalah. Ketika seorang meminta berdoa, ya Allah beri saya rezeki, ya Allah ya ampunilah dosaku, ya Allah. Ya, ini doa masalah namanya. Adapun doa ibadah, ini yang kurang dipahami oleh banyak dari kaum muslimin, yaitu ketika seorang beribadah kepada Allah, ibadah apapun, bukankah ketika mereka beribadah pasti ada ya enggak? Coba kita lihat dalam seluruh ibadah, kita silakan pilih ibadah apa. Ibadah salat, puasa, sedekah dan seterusnya, dari berbagai macam ibadah. Pasti ada yang kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya mau salat supaya diampuni dosa-dosaku. Ya, misalnya, saya mau salat supaya selamat dari neraka. Karena penduduk neraka ketika ditanya, "Kenapa kau bisa masuk neraka?" Dari 4 jawaban, yang pertama adalah kami dahulu qalu lam nakum minal musallin, dahulu kami tidak salat. Ya, saya mau selamat dari neraka, saya salat. Begitu. Nah, inilah doa, namanya doa ibadah. Ya, dia memang tidak mengangkat tangannya, dia tidak melafazkan dengan lisannya, tapi di hatinya selalu ada harapan. Ya, ada rasa takut, ingin selamat dari ini dan itu. Ini namanya doa ibadah. Ini sifat sahabat. Ya, sifat teman. Ya, yang kata Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya, sabarkan dirimu bersama orang-orang yang modelnya seperti ini. Bil ghadati wal 'ashi, di pagi dan siang. Maksudnya apa? Terus menerus, continue. Ya, orang yang taat kepada Allah senantiasa beribadah kepada Allah. Dan ingat jemaah sekalian, definisi ibadah itu bukan hanya solat, puasa, zakat, sedekah, haji, umrah, bukan. Tapi ibadah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah wa yardah min al-aqwali wal af'al al-zahirati wal batin. Ibadah adalah sebuah penamaan yang melingkup, mencakup, mengumpul semua perkara yang Allah cintai dan Allah ridhai. Ini kata kuncinya. Ketika Allah cintai sesuatu, ridhoi sesuatu, maka itu adalah ibadah. Sisa pertanyaan, maka jawabannya dengan dalil. Ya dah? Al-Quran dan Sunnah. Misalnya Allah memuji orang yang seperti ini, orang yang melakukan ini, ya, orang yang seperti ini dijanjikan dengan surga misalnya, dan seterusnya. Ini indikasi-indikasi yang menandakan bahwasanya ini dicintai oleh Allah. Atau misalnya ini perkara yang diperintahkan oleh Allah, diperintahkan oleh Rasulnya, berarti dicintai oleh Allah. Luas, luar biasa. Ya, jadi semua perkara yang Allah cintai dan Allah ridhai berupa ucapan maupun perbuatan yang nampak maupun tersembunyi, itu adalah ibadah. Itu adalah ibadah.
Jadi jangan keliru, oh ibadah itu harus di masjid. Oh, keliru besar. Ya. Kadang seorang beribadah dalam bentuk apa? Dia mencari nafkah yang halal. Dia sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, sebagai seorang kepala rumah tangga, dia tahu kewajibannya menafkahi, berusaha, berbisnis, berdagang, menjadi pegawai, dan seterusnya, mencari nafkah yang halal. Ya, dia tahu ini adalah perkara yang Allah cintai dan Allah ridhoi, bahkan kewajiban dia sebagai seorang kepala rumah tangga, sebagai seorang suami dan sebagai seorang ayah. Maka dia mencari nafkah ini ibadah, selamanya dia dalam ibadah. Ya, padahal ini perkara dunia ya. Dia lakukan transaksi itu ibadah semua. Ya, apalagi memang dia dari awal dia niatkan ini saya cari nafkah yang halal, caranya harus benar sesuai dengan tuntunan syariat. Oh, itu luar biasa. Ya, bisa dipahami? Baik. Ya, nampak maupun tersembunyi. Ya, ini teman, ciri teman yang saleh. Yang kata Allah selanjutnya sifat mereka yuriduna wajhah. Mereka beribadah kepada Allah, berdoa kepada Allah dengan dua jenis doa tadi, itu mereka mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini isyarat apa? Tentang keikhlasan mereka dalam beribadah. Mereka beribadah bukan mau dipuji, mau dapat pangkat dan jabatan, bukan mau dapat harta, dapat wanita, bukan. Tapi mereka beribadah betul-betul mengharap wajah Allah. Itu mereka berharap kelak nanti di akhirat mereka bisa memandang kepada wajah Allah Subhanahu wa taala, dan ini Subhanahu wa taala. Itu memandang kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah ingatkan nabinya, wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya, dan jangan kamu palingkan pandanganmu dari mereka karena kamu menginginkan perhiasan dunia yang fana ini. Jangan. Jadi tidak ada manfaat duniawinya yang saya berteman dengan ini. Ya, bukan relasi bisnis, dia juga tidak punya link-link dan seterusnya. Pilih teman yang lain saja. Ini orang kaya, ini begini, wah ini bapaknya pejabat ini. Jangan palingkan pandanganmu dari mereka, karena hanya mengharapkan perhiasan dunia ini. Coba lihat. Itu memang ujian. Oleh karena itu biasanya kalau kita lagi kaya, banyak uang, itu banyak teman tak, banyak yang mendekat ke kita. Ya, kita misalnya tiba-tiba jadi anggota DPR, kita jadi apa, jadi orang tinggi, itu banyak yang repek-repek sih. Banyak yang mendekat. Ya, karena banyak maunya. Jadi kalau kita lagi miskin, siapa mau dekat-dekat kita? Banyak ini, banyak utangnya, ya orang susah. Siapa mau dekat-dekat dengan kita? Bisa paham ini? Dan bukan itu yang jadi ukuran pertemanan yang sebenarnya. Itu yang kita sudah sebutkan tadi, bahwasanya kita pilih teman bukan karena dunia, karena apa? Yang paling pokok adalah bagaimana dia teman yang soleh. Ya, walaupun bukan berarti kita tidak boleh menjalin relasi dagang yang seru, bukan. Ya silakan. Tapi kalau misalnya jadi sahabat, jadi teman, betul ya, jadi ces. Ya, kalau orang bilang, atau orang bahasa anak muda sekarang besti, betul-betul sahabat akrab, itu jangan ya sembarang pilih teman. Taib. Ya Allah ingatkan, jangan palingkan pandangan. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furata. Dan jangan kamu taati orang yang kami telah lalaikan hatinya dari zikir kepada kami, dan dia mengikuti hawa nafsunya, wa kana amruhu furata, dan urusannya sudah furata, bercerai-berai. Kata Syekh qala As-Sa'di rahimahullah fi tafsir al-ayat, Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam tafsir ayat ini di Taisir Karimur Rahman, fiha al-amru bi suhbatil akhyar. Dalam ayat ini terdapat perintah dari Allah agar kita bersahabat dengan al-akhyar, itu orang-orang baik, dengan orang-orang soleh. Kalau kita berteman, bersahabat, ya kita cari teman-teman yang baik, teman-teman yang soleh. Wa mujahadati nafsi ala suhbatihim wa mukhalatatihim, dan mengerahkan segenap kemampuan jiwa
untuk bersahabat dan berteman serta bergaul dengan orang-orang soleh tersebut. Kami butuh usaha kan, butuh bersabar. Saya gaul sama ini, apa saya dapat, apa manfaat? Ya. Paham ini? Dari dunia misalnya tidak ada, kita dapat. Tapi dari sisi agama, subhanallah, teman yang baik itu banyak sekali faedahnya, banyak sekali manfaatnya. Coba lihat kalau kita berteman dengan orang yang rajin sholat, coba lihat. Orang yang rajin sholat, coba. Pasti waktu sholat, pasti dia tarik kita, pasti dia suruh kita sholat. Minimal dia ingatkan, sudah masuk waktu, ayo kita sholat dulu. Baru lanjut ngopi, ayo sholat dulu, baru lanjut kerja, sholat dulu baru. Itu paling minimal. Kita bersahabat dengan orang yang memiliki tauhid yang benar, keimanan yang benar. Pasti kalau ada yang lain-lain, mungkin dilihat kita misalnya pakai apa itu, pakai apa benang, kita ikat di pergelangan tangan kita. Ya, kan benang ngapain pakai benang? Biasanya itu benang, ya kita tidak tuduh orang ya, biasanya itu benang baca-baca, benang jimat. Apa itu benang? Dari datukku, dari nenekku sudah dibaca. Ini kata kalau kau pakai ini benang, ya selamat kau dari celaka, petaka. Maka pasti teman kita pasti nasihati, tidak boleh begitu, itu syirik, itu haram dan seterusnya. Ya, namanya celaka itu hanya dari Allah. Ya, lindungi kamu hanya Allah, bukan benang itu, ya kan? Pasti dinasihati, pasti itu. Paham ini? Dan itu butuh kesabaran jamaah sekalian. Coba lihat, coba kita senang tidak ditegur terus. Ketika kita keliru, kadang ego kita main. Apa ini? Sedikit-sedikit tidak boleh. Sedikit-sedikit syirik, sedikit-sedikit dosa, sedikit-sedikit bid'ah. Ini sudah cari teman yang lain saja. Ini kadang seperti itu jamaah sekalian. Kadang itu Allah di sini suruh sabar, suruh sabar. Paham ini? Ya, butuh mujahadah, butuh mengerahkan ya segenap kemampuan jiwa ya untuk bersahabat dengan mereka. Wa in kanu fuqara, kata Syekh, walaupun mereka itu orang miskin, tidak ada tendensi duniawi yang kita bisa dapat dari dia, yang kita harapkan dari dia, tidak ada. Ya, tidak bisa juga, tidak punya proyek, tidak punya apa, tidak ada bisnis, dia sendiri orang miskin. Mungkin bahkan dia yang harus kita bantu. Diingatkan, walaupun mereka miskin tetap jaga ya persahabatan itu. Bahkan ini perintah dari Allah. Paham ini? Fa inna fi suhbatihim minal fawaidi ma la yuhsa. Karena dalam bersahabat dengan orang-orang yang baik itu memiliki faedah-faedah yang tidak bisa dihitung jumlahnya. Ya, tidak bisa dihitung jumlahnya. Betapa banyak jemaah sekalian kaum muslimin dan muslimat bersahabat dengan orang-orang soleh. Ya, orang-orang yang mengenal agama, mengenal tauhid dan sunnah itu terpengaruh dalam arti apa? Ikut sama temannya. Banyak. Ya, banyak kisah-kisah dahulu saya Ustaz orang biasa. Ya, tapi saya punya teman begini, dia ajak saya ikut kajian. Paham ini? Sampai saya seperti ini. Dan termasuk yang berbicara di hadapan antum semua, saya sendiri. Alhamdulillah. Ya. Di tahun sekitar 2004 2005 itu teman SMA saya yang ajak saya ikut. Tidak tahu kalau mungkin saya ketika itu tidak diajak ikut ujian, tidak kenal dakwah, ya mungkin saya sudah ikut juga demo-demo. Ya, namanya kita ya dididik memang doktrinnya doktrin, ya kritikus ya maksudnya. Tapi alhamdulillah Allah kasih hidayah melalui teman. Ya, teman SMA saya. Mulai situ ikut kajian, belajar bahasa Arab dan seterusnya, alhamdulillah. Itu saya sendiri rasakan manfaat sampai detik ini, jemaah sekalian. Itu karena awalnya itu karena teman. Ya, dan hampir saja saya sendiri rasakan hampir saja hancur gara-gara teman juga sama. Ya, namanya kita sekolah, teman itu ada yang baik, ada yang jahat. Ya, ada pareman, ada ya orang rajin salat dan seterusnya. Nah, ini Allah jaga kita. Itu bukan kebetulan ya Mas. Allah jaga kita. Dan antara sebabnya apa? Melalui teman. Ya, bahkan teman saya tersebut tidak sampai mondok. Bahkan tidak sampai masuk pesantren. Ya, malah sayanya ini yang karena sebab dia saya dapat hidayah, ya saya yang mondok, dia tidak mondok. Coba bayangkan.
Dan tentunya jangan tanya pahalanya. Ya, kalau kita jadi sebab orang dapat kebaikan, ya jangan tanya pahalanya. Selama orang tersebut mengambil manfaat dari sebab kita, ya tentunya akan mengalir pahala. Ya, taib. Jadi ini tafsir dari ayat, ya. Jadi ini perintah dari Allah agar kita bersahabat dengan orang-orang baik, orang-orang soleh, dan terus mengerahkan segenap upaya dan usaha dalam bersahabat dengan mereka. Ya, walaupun mereka itu orang-orang miskin. Kenapa? Karena faedahnya banyak sekali jemaah sekalian. Dan jangan terbalik, sudah teman-temannya, dia ganti temannya lain. Nah, ini juga kadang seperti itu. Namanya kehidupannya. Kadang kita bosan mungkin dengan teman-teman yang soleh, naudzubillah, kadang kita diuji dengan teman-teman yang tidak bagus. Mungkin karena kaitannya dengan pekerjaan. Ya, asalnya temannya bagus, karena dia kerja di sini sehingga teman-temannya rusak, ujung-ujungnya dia rusak juga. Ada begitu, ada. Padahal sudah bagus awalnya, sudah bagus. Tapi karena pertengahan, ya bahkan kita sebagai pengurus pondok, pengajar pondok, kadang kita dapati ada anak di rumah bagus. Ya, pas masuk pondok terpengaruh dengan teman-teman yang mungkin tidak bagus yang ada di pondok. Karena jangan kira itu pondok semuanya orang-orang bagus, semua tidak. Bahkan konotasinya kadang kurang bagus. Nanti anak-anak tidak bisa diatur baru dikasih masuk pondok. Itu biasanya begitu. Paham ya? Karena begitu. Jadi pengaruh pergaulan luar biasa, pengaruh teman. Kemudian kata Syekh, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalil penting kita pahami. Ar-rajulu ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum man yukhalil. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, ar-rajul, seorang lelaki itu diukur dengan agama temannya. Maka hendaknya salah seorang dari kalian itu melihat kepada siapa dia berteman, karena pengaruh. Jadi seorang itu diukur dengan agama temannya. Maksudnya apa? Karena kenapa itu? Kata orang Arab, as-sahibu sahib. Sahabat itu sahib, menyeret, menarik kita. Kita kan tidak mau, tidak, coba dulu, tidak mau, pakai dulu, ini gratis, tes dulu. Karena seperti itu. Entah itu anu baik atau anu jelek, ya kan begitu. Ya. Karena teman itu berpengaruh, dia pengaruhi kita. Ya, dari sisi gaya bicara, gaya rambut, gaya pakaian, akidah, keyakinan, ya, paham ini itu pengaruh. Kalau kita teman yang sukanya misalnya apa jimat-jimat, ya lambat laun, ya mungkin dia aja kita ya pergi dukun, ada jimat-jimat begini. Itu lama-lama seperti itu, pengaruh, ya. Jadi seorang itu, kata Nabi SAW, itu dilihat dari agama temannya. Maka hendaknya kita itu melihat kepada siapa kita berteman, dengan siapa kita berteman. Kemudian kata Syekh, qala Abu Sulaiman Al-Khattabi rahimahullah, qauluhu al-mar'u ala dini khalilih. Ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang itu dilihat dari agama temannya, maknanya adalah la tukhalil illa man radhita dinahu amanatah. Jangan kamu bersahabat, berteman kecuali dengan orang yang kamu ridhoi agamanya dan amanahnya. Maksudnya apa? Pilih, selektif, saring baik-baik, filter teman kita siapa yang teman baik. Ingatnya yang kita bahas ini pertemanannya, bukan dibilang kita misalnya bertemu dengan kaum muslimin kita tidak sapa, kita tidak. Ya semua kita sapa, namanya hakul muslim 'alal muslimi sittun. Idza laqitahu fasallim alaihi, jika kamu bertemu dengannya ucapkan salam. Tapi yang kita bahas ini adalah pertemanan. Ya, teman, sahabat. Ini nih yang kita. Yang dia mungkin kalau kita bilang hampir kebanyakan waktunya sama dia misalnya. Nah, ini diperhatikan. Adapun secara umum kaum muslimin kita sapa, ya kita senyum dengannya. Ya, itu jamaah muslim misalnya kita ketemu saja begitu, tidak ada masalah asalnya. Jadi kalau sampai dibilang berteman, bersahabat ini, ya diingatkan oleh Nabi, hati-hati. Hendaknya seorang melihat kepada siapa dia berteman. Jadi kata Al-Khattabi rahimahullah, jangan kamu bersahabat, berteman kecuali dengan orang yang kamu ridhoi agama dan amanahnya. Maksudnya orang yang bagus agamanya,
orang yang amanah. Kadang-kadang itu kita namanya berteman ya, berkuces ya. Kadang itu kita curhat. Kita cerita masalah kita. Lah, kalau dia tidak amanah, bisa jadi kita diceritai di belakang, disebar aib kita. Ya, dia tidak punya, kita punya rahasia misalnya dia tidak amanah, dia sebarkan dan seterusnya. Ya, atau dia tidak amanah dalam arti apa dia? Ujung-ujungnya kita awalnya sahabat, kemudian ujung-ujungnya kita ditipu sama dia, dimanfaatkan. Naudzubillah. Ya, baik. Fa innaka idza khalaltahu qadaka ila dinihi wa madhhabihi. Kenapa kita harus lihat agamanya dan amanahnya? Karena kalau kamu sudah bersahabat, berteman dengan dia, maka dia akan menuntun dirimu kepada agama dan cara berpikirnya. Pasti diarahkan begitu. Itu saya katakan tadi, kalau dia orang rajin sholat, maka pasti dia sepaksa kita sholat. Ya, dia rajin sedekah, pasti arahkan kita ayo sedekah walaupun sedikit, ya pelan-pelan. Ya, kalau saya sudah biasa misalnya jutaan per pekan biasa, kamu pelan-pelan dulu dan seterusnya. Itu kadang seperti itu. Paham ya? Baik. Wala tugharrir bidinik. Ya. Wala tukhatir bi nafsik fatukhalil man laysa mardiyan fi dini wa madhhabi. Ya, jangan sampai kamu tertipu. Paham ini? Kamu berteman bersahabat dengan orang yang tidak bagus agamanya dan cara berpikirnya. Ya. Laisa mardiyan, tidak diridhai, maksudnya tidak bagus agama dan ya madhabnya. Ya. Paham ini? Jadi berbahaya sekali jemaah sekalian. Nauzubillah. Berbahaya sekali. Dan cukuplah kalau dibilang kita mau cerita bahayanya berteman dengan teman jahat ya. Kisahnya pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Thalib. Tahu ceritanya Abu Thalib jemaah sekalian? Dia wafat di atas apa? Kenapa dia wafat di atas kesyirikan? Ya. Abu Thalib wafat, dia di barisan terdepan. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ya kepada pamannya tersebut, mendakwahi pamannya untuk bisa masuk Islam dan mengucapkan la ilaha illallah. Kalau orang bilang syahadat, ya, Nabi bilang sama pamannya, ya ammi, wahai pamanku, qul la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah, kalimatan uhajju laka biha indallah, sebuah kalimat yang akan aku pakai untuk membela dirimu nanti pada hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Menyelamatkan dirimu dari neraka, masuk ke dalam surga. Ini saya pakai. Yang penting kau ucapkan. Ya. Paham ini? Ternyata ketika itu ada temannya Abu Thalib, 2 orang. Ya, Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal kalau tidak salah, 2. Apa yang mereka perbuat 2 orang ini, coba lihat. Digembosi si Abu Thalib, dipanas-panasi. Cukup satu kalimat. Mereka berdua bilang ke Abu Thalib, atarghabu am millati Abdul Muttalib? Apakah kamu sudah membenci agamanya Abdul Muttalib? Siapa Abdul Muttalib? Bapaknya Abu Thalib. Dan fanatisme kesukuan, fanatisme kepada nenek moyang ketika itu sangat kental. Satu kali kode begitu, Abu Thalib sudah tahu. Waduh, repot ini. Kalau saya ucapkan la ilaha illallah berarti saya hantam nenek moyangku, saya hantam bapakku sendiri. Saya berseberangan dengan bapakku sendiri, agama nenek moyangku. Wah, ini terus Nabi ulangi ucapannya dan mereka juga berdua terus ulangi ucapan mereka berdua. Yang mana endingnya Abu Thalib wafat, meninggal, mati di atas kesyirikan. Gara-gara siapa? Teman. Didatangi oleh cesnya temannya. Paham ini? Ini berbahaya ya mas sekalian, berbahaya. Taib. Kemudian Syekh melanjutkan, walihada yaqulu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Oleh karena itu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "I'tabirun nasa bi akhlanihim." Ukurlah manusia itu dengan temannya. Fa innal mar'a la yukhadinu illa man yu'jibuh. Karena seorang itu tidaklah dia berteman kecuali kepada orang yang dia takjub dan kagum kepadanya. Maksudnya dia senangi, dia sukai, takjub. Dia pasti berteman dengannya. Taib.
Kemudian beliau menyebutkan dalil lagi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini sering disebutkan dalam pembahasan mencari teman, memilih teman yang baik. Mathalul jalisi salihi was-su'i kahamilil miski wa nafikhil kir. Perumpamaan, ini Nabi yang bilang ya, perumpamaan teman duduk yang saleh dan teman duduk yang buruk, ya, yang tidak bagus, itu seperti hamilil misk, seperti penjual misk, penjual minyak wangi, wa nafikhil kir, dan peniup api, yaitu pandai besi. Ya, orang kalau mau bikin parang, bikin padam, bikin perabot dari besi, itu kan harus dipanaskan dulu besinya, baru dipepe, dibentuk. Ya, itu kan pakai api. Ya, itu namanya peniup api, maksudnya pandai besi. Ini perumpamaan. Jadi teman baik seperti penjual minyak wangi, teman jelek seperti pandai besi. Bukan berarti ini celaan terhadap profesi ya, bukan. Berarti orang pandai besi begini, tidak. Ini perumpamaan saja. Nanti kita jelaskan apa. Kata Nabi, fahamilul miski, penjual minyak wangi, penjual misk, 3 kemungkinan. Kalau kamu berteman dengannya, 3 kemungkinan. Yang pertama, imma ayyuhdiyak. Kemungkinan pertama, bisa jadi penjual minyak wangi itu kasih hadiah kamu, kasih gratis. Ya biasa begitu ya, penjual parfum coba sampai di Arab Saudi pun, ya di Mekah Madinah itu mereka bagikan itu, ada kertas dibagi-bagi. Kita cuma harum. Itu contoh. Ya sampel apa? Sampel parfum. Biasa ada yang langsung oleskan, tarik tangan tak. Bayar gratis. Langsung kadang dia kasih baju tak. Ini penjual minyak wangi. Ya, kalau kita teman dengan dia, dekat dengan dia, maka kadang yang pertama dia kasih minyak wangi ke kita. Entah kasih oles, ya kasih coba, atau bahkan dia kasih kita 1 botol. Ini yang pertama. Wa imma an tabta'amin. Kemungkinan kedua, kamu bisa beli minyak wangi dari dia. Paham ini? Keluar duit. Ya, tapi dapat manfaat, dapat yang haram. Yang ketiga, paling minimalnya imma an tajida minhu rihan thayyibah. Kalau kita tidak dikasih minyak wangi gratis, kita juga tidak bisa beli, tena duit. Paling minimal yang kita dapati dari dirinya adalah bau harum, ya enggak? Ayo. Yang kita dapati dari dia bau harum, ya bau parfum, karena apa penjual parfum. Itu paling minimal. Ini perumpamaan teman yang baik seperti itu. Ya, kita dapat racik-raciknya. Itu orang teman baik. Iya kan? Paham ini? Bahkan kadang lebih dari itu, karena kita dikasih gratis atau bahkan kita bisa beli. Taib. Ini perumpamaan teman yang baik. Teman yang jelek, kata Nabi SAW, seperti nafikhil kir. Kata Nabi, wa nafikhul kir, pandai besi itu peniup api, imma ayyuhriqa thiyabak. Kemungkinannya 2. Dia bisa membakar bajumu. Maksudnya apa? Ini dia kerjaannya kaitannya dengan api, membakar, meniup api. Ya bisa jadi percikan-percikan bara api, atau percikan besi yang dia tempa, mungkin terbang ke kita. Ya, bisa membakar baju. Ya, dia bisa membakar baju pakaianmu. Bahkan mungkin bisa jadi kena. Wa imma an tajida rihan khabithah. Paling minimal kamu akan mendapati darinya bau yang tidak sedap, bau yang tidak sedap, bau asap. Ya, jadi bayangkan, coba antum bayangkan, kita bayangkan pandai besi bagaimana. Kalau mungkin belum pernah kita lihat langsung, ya bisa kita lihat di dunia maya. Bagaimana itu pandai besi, ya, panasnya, baunya, asapnya, keringatnya, paham ini, bau badannya, orangnya, jangan bau bajunya, naudzubillah. Ya, luar biasa. Ini perumpamaan teman yang jelek, paham ini. Kalau dia tidak bakar kita punya pakaian, paling minimal kita akan dapati darinya bau yang busuk. Dan betapa banyak jemaah sekalian orang kena petaka, celaka karena teman. Mungkin karena dia orang baik, tidak ada masalahnya, tapi mungkin dia berteman dengan penjahat. Ya, pas ditangkap sama polisi, dia sama-sama temannya jahat itu, ya sudah diangkut juga. Bisa jadi dia juga tertuduh melakukan kejahatan. Padahal mungkin bisa jadi dia orang baik, tapi karena dia berteman dengan orang jelek, orang jahat, pas diangkut sama polisi, diangkut juga dia. Naudzubillah.
Ini kadang sampai seperti itu terjadi. Ya. Kemudian kata Syekh, qala al-Qadhi Iyad rahimahullah fi syarhihi li hadzal hadits. Al-Qadhi Iyad rahimahullah menjelaskan dalam penjelasan hadis ini, fihi tajannubu khulataa'is su' wa mujalasatil asyrar. Dalam hadis ini terdapat faedah hendaknya kita menjauhi bergaul berteman dengan orang-orang jelek, menjauhi duduk-duduk dengan orang-orang yang jahat. Paham ini? Wa ahlil bid'ah wal muktabina linnas. Kita hendaknya menjauhi bersahabat, berteman, duduk-duduk dengan ahlul bid'ah, orang-orang yang banyak menggibahi manusia dan seterusnya dari orang-orang yang jelek. Ini macam-macam ya Mas sekalian. Macam-macam. Paham ini? Apalagi sekarang ya, kita subhanallah coba lihat pergaulan itu, jangan hanya kita ukur dengan pergaulan di dunia nyata. Kadang dunia nyata pergaulannya bersih, bagus. Tapi naudzubillah pergaulannya di dunia maya, pertemanannya siapa yang dia ikuti, siapa yang dia follow, siapa yang dia subscriber, siapa yang subscribe, apa dan seterusnya, kita coba lihat. Itu pengaruh. Ya, pengaruh pertemanan. Sampai-sampai ini banyak provokator-provokator ditangkap ini gara-gara demo. Itu kan gara-gara pertemanan dan media sosial. Ya. Sebarkan begini, ada yang ajak bakar sama Mabes Polri dan seterusnya. Lah itu kalau kita teman sama dia loh. Coba lihat. Banyak anak-anak sekolah sekarang ikut demo. Meningkat sekian puluh persen, meningkat pesat dari yang sebelum-sebelum. Kenapa? Gara-gara media sosial. Pertemanan media sosial, ada status, ada ajakan, ada provokasi, ada begini, dikasih panas-panas. Pemerintah begini. Ya dah, qadarullah masyafa'al, meninggal lagi. Ya. Saudara kita Afan misalnya. Wah, ini tambah parah. Sudah digoreng sampai mutung. Sampai hangus kantor DPRD Makassar. Ujung pukul ujung mereka sampai atap hancur. Ya, coba lihat kalau kita teman dengan orang-orang seperti ini, ayo ikut, saya bonceng kok. Kita pergi petaran bakar ban. Begitu. Coba lihat jemaah sekalian. Kalau kita teman dengan orang-orang yang benci sama pemerintah, itu otaknya juga pasti terpengaruh. Oh iya di, mentong ini sudah. Oh iya di, itu pertemuan. Ya, di sini Nabi ingatkan, kalau coba-coba teman dengan teman yang jelek, itu tadi. Pasti ada dampak negatif yang kamu dapat. Ya, diperumpamakan dengan apa tadi? Pandai besi. Paling minimal yang kita dapat dari apa? Bau busuk, bau yang tidak sedap, asap, panas. Ya, paham ini? Bahkan lebih dari itu, bisa kita binasa, bisa kita celaka. Coba tanya itu orang yang kerja seperti itu. Ya, bayangkan pas dia pukul misalnya besinya tak lempar, ya tidak bagus penjepitnya, sudah bisa kita mati. Ya, bisa kita terbakar. Paham ini? Bisa terbang bara apinya ke kita, bahkan bisa kena mata dan seterusnya, bisa kita buta dan yang lainnya dari kemungkinan-kemungkinan yang sangat mengerikan. Kata Syekh, kata Al-Qadhi Iyad rahimahullah, li'anna jami'a haula yanfudhu atharuhum ila jalisi. Karena orang-orang yang jelek, sahabat-sahabat yang jelek, ini pengaruh mereka itu tembus kepada teman-teman duduknya, berpengaruh. Ya. Jadi jangan kira Ustaz, saya dah terpengaruh ji. Itu awal-awal. Lihat nih sebulan 2 bulan. Ya, itu biasa begitu. Kita merasa aman, enggak ji Ustaz, saya bisa ji. Saya jadi dah lama, sama-sama ya apa misalnya minum balok, sama-sama begini. Naudzubillah. Karena dia tidak indahkan ya peringatan dari Nabi. Ya. Paham ini? Merasa aman, enggak sebentar terpengaruh. Baik. Kemudian kata Syekh, wal haddu ala mujalasati ahli khair wa talaqqi ilmi wal adab wa husnil huda wal akhlaqil hamidah. Dan juga dalam hadis ini terdapat dorongan dan motivasi untuk bersahabat, duduk-duduk, berteman dengan orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik. Ya. Dorongan, motivasi untuk mengambil ilmu dan adab. Paham ini? Dan akhlak-akhlak yang mulia. Dan ini tentunya di antara sebabnya yaitu dengan berteman dengan teman yang baik. Ya.
Ini poin yang ke-8 atau kaidah yang ke-8, itu dalam tazkiyatun nafs. Hendaknya kita memilih teman yang baik, teman yang soleh. Tape. Mungkin cukup dulu, kita cukupkan. Ini masih ada satu paragraf, mungkin di pertemuan setelahnya kita baca. Nanti insyaallah kita lanjut di kaidah yang ke-9, itu al-hadar minal ujub wal iktirar bin nafs. Cukup dulu. Ila huna subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.